waktu kunjungan Pak Jokowi, Iya. itu kan mendadak, bahkan Mendadak. tidak masuk agenda presiden. Kenapa dan apa sih Bu yang terjadi di sana waktu itu? Terus perasaannya Ibu kayak gimana gitu tiba-tiba dikunjungin Pak Presiden? Ibu mohon izin, Bapak sudah di luar, Bapak siapa gitu, saya tuh nggak tanya Pak Presiden. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sahib Jakpus, ketemu lagi di Jet Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini saya kedatangan sosok yang inspiratif, Ketua RW 01 Kelurahan Rawasari, di mana Ibu Ai Asmita ini juga termasuk ke dalam 21 perempuan penggerak literasi Ibu-Ibu Kota Awards 2021. Kita sambut Ibu Ai Asmita, Ketua RW 01 Kelurahan Rawasari. Apa kabar Ibu? Ya baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya, sehat. di tengah kondisi seperti ini ya. Ibu, ini saya baru kali ini bertemu langsung sebenarnya dengan ketua RW yang sosoknya adalah seorang perempuan. Biasanya kan jabatan ini dipimpin oleh laki-laki. Kalau boleh tahu Ibu semenjak kapan Bu jadi ketua RW? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, saya menjadi ketua RW itu dari tahun 2017, Mbak. Dari 2017 2022. Itu berarti sudah hampir 5 tahun ya Bu ya? 5 tahun, jadi sekarang masuk periode kedua nih, karena pemilihan kemarin kami di bulan Desember 2021 ya. Baru masuk di periode kedua, habis SK tahun 2024. Jadi masih panjang waktunya untuk kembali menjabat jadi ketua Masih RW. panjang. Kalau boleh tahu apa sih Bu waktu itu yang menginspirasi Bu untuk mengikuti pemilihan ketua RW? Baik. Terima kasih Mbak Ratna. Jadi awalnya mungkin Mbak Ratna tahu wilayah RW 01 itu di Jalan Persekanagara 5 itu ada Hotel Purijaya. Nah, di depan Hotel Purijaya itu setiap hari kami lewat kalau berkendaraan, bawa mobil atau motor itu ada gundukan sampah ya. Jadi ketika warga siapapun masyarakat yang lewat situ itu mereka akan bergantian tutup buka gitu. Artinya karena sampah itu berjejer dari di Jalan Persekanagara 5 itu sampai menutupi gerbang yang masuk ke dalam. Jadi berjejer gerobak sampah di situ dan baunya itu subhanallah itu aromaterapi setiap hari Mbak. Aromaterapi Iya. Ya. Kalau ini kalau aromaterapi menyembuhkan, kalau ini betul. menyebalkan. Menyebalkan. Makanya saya bilang ke suami saya terutama waktu itu mohon izin sama beliau dan kepada anak-anak juga saya bilang berarti ibu kalau mau merubah sesuatu itu harus menjadi sesuatu dulu di sini karena ketika ibu sebagai warga biasa waktu itu udah mengadukan kepada RT dan kepada RW ternyata tidak terrealisir dengan baik. Akhirnya ibu memberanikan waktu itu ikut ajang pemilihan ketua RW. Demikian Mbak. Jadi ketimbang hanya duduk diam lalu hanya mengamati dan memberikan pendapat, ibu justru pilih terjun langsung aja. Betul. Saya yang ambil aksinya. Betul, seperti itu. Padahal awalnya mulanya karena sebel lihat sampah ya Bu. Iya, Justru kalau saya lihat tadi daftar prestasi ibu justru karena sampah itu yang bikin ibu justru banyak prestasi. Tapi sebelum kita ngomongin ke sampah Bu, waktu kita kan ya bukannya gimana, ketua RW itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Terus Ibu canggung nggak sih Bu dengan dunia ini pertamanya gitu? Baik, jadi kami ini gini Mbak Ratna, di wilayah itu ada 17 RT ya, 17 RT, jadi waktu pemilihan itu yang mendukung, mensupport Ibu adalah 13 RT. Jadi yang kelihatan ya, yang 4 RT itu mungkin masih, karena waktu itu kan kita pemilihan ya, jadi ada beberapa kandidat dan semua laki-laki dan saya perempuan. Ternyata waktu itu bismillah saya terpilih, kemudian dengan pede aja gitu, jadi saya bisa gitu loh, pasti saya bisa gitu aja. Jadi laki atau perempuan, yang penting niatnya kan, saya bilang gitu. Akhirnya disupport lah kami, seperti itu awalnya. Jadi walaupun mohon maaf, ada juga yang sempat sampai dengan pakai dalil kalau perempuan itu tidak boleh memimpin, tapi itu saya buktikan dengan prestasi. Alhamdulillah sampai dengan detik ini Mbak, seperti itu. Detik ini ya Bu ya, makanya Ibu bisa kepilih lagi 2 periode, berarti kan masyarakat juga merasakan kebermanfaatan lah ya gitulah dengan ketua RW dari si Ibu Ai Asmita ini sendiri. Tapi waktu itu keluarga tanggapannya gimana Bu? Awalnya suami saya jujur, beliau tidak memperbolehkan sebetulnya. Karena waktu itu sempat sampai 2 minggu kayaknya Mbak, mohon maaf, saya tidak tegur sama suami, diam-diaman aja gitu kan. Kenapa? Karena mungkin beliau udah punya anak, udah repot gitu, terus suami takutnya beliau mungkin tidak gimana ya, namanya ibu rumah tangga, kan saya ibu rumah tangga biasa gitu kan, wah nanti nggak terurus gitu rumah tangga. Tapi
saya sampaikan kepada beliau diam-diam karena niatnya sih satu, pengen merubah wilayah menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu beliau juga udah memberikan restu kepada saya seperti itu, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk anak-anak saya juga. Termasuk anak-anak juga akhirnya ikut Betul, ya. ngedukung. Tapi menarik, berarti kan warga juga memilih ibu karena mungkin melihat sebagai sosok yang mungkin juga merasakan hal yang sama yang dilakukan, Betul. yang dirasakan oleh masyarakat, terutama yang tadi sampah tadi. Oke, baik Bu. Ini kalau dibilang capaian, ada beberapa hal yang saya highlight sih Bu sebenarnya. Saat ini Ibu terpilih RW 01 Rawasari mengikuti tahapan seleksi dari peringkat Madya 2019. Betul. Sekarang untuk menaik peringkat menjadi utama Utama untuk nasional. Proklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Betul, ya Bu. betul. Penilaiannya udah dilakukan ya Bu ya? Sudah dilakukan kemarin. Apa aja sih Bu? Ini 2019 Madya itu berarti zamannya Ibu juga ya? Iya. Terus sekarang Bismillah menjadi kategori utama. Persiapannya apa aja Bu? Baik, Mbak. Sebetulnya ketika kita bicara Proklim itu adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi tentang kampung iklim. Jadi kalau bicara kita terkait Proklim sangat melelahkan sebetulnya, Mbak. Makanya waktu ketika saya menjabat 2017, 2019 itu berarti udah hampir 2 tahun itu belum terrealisir itu harus seperti apa gitu kan. Akhirnya 2018 kita mencoba, saya membuka-buka ini ya, Google gitu kan, buku gimana sih caranya supaya meminimalisir sampah dengan bantuan dari Sudin LH, bimbingannya, binaannya, akhirnya kami menerapkan pilah sampah di wilayah. Akhirnya pilah sampah itu yang akhirnya kami mempunyai tiap hari itu 2.700 kg sampah yang harus dibuang ke Bantar Gebang ya, 9 gerobak. Jadi satu gerobak itu Mbak Ratna itu 300 kilo. Berarti kalau 9 kali 300 itu 2.700 kilo. Itu per hari ya Bu? Per hari, Mbak. Nah, ketika saya sudah pelan-pelan saya memilah sampah, semua warga kami edukasi RT semua menjadi 1.200, berarti 4 gerobak. Hilang 3 gerobak. Kemana aja? Iya. Nah, itu jadi dari situ itu pertama mendapatkan apresiasi dari tingkat kota ya, Madya, mungkin dari penimbangan sampah ya Mbak ya, karena kami mempunyai laporan setiap hari sampai dengan hari ini ke Sudin Lingkungan Hidup. Organik kami yang tertimbang berapa, terus anorganik kami yang tertimbang berapa, seperti itu Mbak. Menarik sih Bu, soalnya kebetulan saya juga karena di bagian itu yang menangani sampah gitu ya, memang di Kota Jakarta sendiri hampir 7.000 ton setiap harinya itu harus dikirim ke Bantar Gebang. Betul. Dan kalau banyak RW yang menerapkan seperti Ibu, mengurangi hingga hampir lebih dari 50%-nya, pasti akan akan sangat bermanfaat gitu. Tapi kan saya yakin kita flashback mundur Ibu, sebelum akhirnya mencapai kategori utama lah, keberhasilan lah. Iya, bisa baik. dibilang. Itu pertama kalinya gimana gitu Bu? Sampai itu yang tadi dipercetakan negara 5 atau mungkin program-program pemilahan sampah, karena kita jujur aja gitu, saya mungkin kalau nggak kerja di bagian itu saya tidak memilah sampah saya, tapi saya akan ya udah itu kan tempat sampah, buang aja sampah gitu. Nah gimana tuh caranya tuh Bu, dari yang pertama tadi yang mengurangi di percetakan negara 5 itu sampai Ibu bisa mengajak masyarakat untuk pilah sampah. Baik. Ibu waktu itu Mbak Ratna menerapkan ini sanksi administrasi kepada seluruh warga ya, secara tertulis ada. Jadi memberikan sanksi administrasi kepada warga yang pertama tidak memilah sampah, yang kedua tidak mempunyai penghijauan di rumah, yang ketiga tidak pernah bekerja bakti. Nah 3 poin ini yang saya garis bawahi kepada seluruh ketua RT dan di wilayah RW 01. Waktu itu sebagai contoh salah satunya ada salah satu warga yang tidak, jadi kami intinya bukan mempersulit ya pelayanan kepada warga, tapi untuk mencoba membuka kalau sampah itu tanggung jawab bersama, apalagi RW 1 ini kan RW Samtama juga. Jadi ketika mendapat predikat dari Bapak Gubernur sebagai RW Samtama itu adalah suatu predikat yang sangat berat dan kita harus bisa laksanakan di wilayah. Makanya saya mencoba menerapkan itu sebagai salah satu contoh. Ada satu warga yang kerja baktinya tidak pernah, jadi kalau udah diworo-woro tuh ayo kerja bakti, dia tidak. Yang kedua mungkin membuang sampah sembarangan dan sebagainya, udah gitu tidak peduli sama lingkungan dan sebagainya. Waktu itu mau mengganti kakak sebagai contoh ya, mengganti kakak, ketemu sama Pak RT tidak mau tanda tangan, otomatis itu warga mengadu dong ke saya gitu kan, ke RW kan, Bu RW kok ini kenapa Pak RT nggak mau tanda tangan. Terus saya tanya yang 3 poin tadi, ternyata emang saya tidak pernah melakukan seperti itu. Nah Pak RT ini bukannya mau mempersulit Bapak, saya bilang gitu, jadi mohon Pak, jadi mungkin gini,
seorang perempuan kayak seorang ibu ya, ketika mengajak memberikan edukasi lain dengan bapak-bapak. Coba mungkin Mbak Ratna bisa ini kita sama perempuan ya Mbak ya. Kalau mungkin agak mungkin yang tadinya mungkin agak sedikit baget, tapi mereka itu secara pelan-pelan kita bicara ya, pelan-pelan cepat mengerti mereka. Dan berjanji, oh iya Bu RW nanti saya akan ikut kerja bakti dan sebagainya. Akhirnya Bapak sekarang tunggu di sini, saya telepon dulu Pak RT-nya, diteleponlah Pak RT. Kemudian oh iya Bu, siap Bu RW, akhirnya kembali ke Pak RT, ternyata malam itu juga selesai udah. Jadi intinya setelah itu Mbak, ketika kerja bakti itu Bapak hujan-hujanan pun turun ke jalan. Kenapa? Karena ya itu yang tadi saya bilang, jadi saya bukan mempersulit Bapak gitu, seperti itu. Awalnya mungkin takut karena ada sanksi administrasi, tapi lama-kelamaan mungkin beliau juga merasakan manfaatnya sebenarnya. Betul. Ya Bu ya. Sudah apalagi terbiasa. kan programnya bagus, pilah sampah. Tidak sulit sebenarnya pilah sampah itu. Iya betul. Penghijauan, maksudnya walaupun kita nggak, ya rata-rata rumah kan memang tidak punya halaman ya, Halaman, tapi penghijauan betul. tidak harus dilakukan di Betul, halaman gitu betul. kan ya Bu ya. Dan termasuk kerja bakti, hal yang mudah gitu untuk dilakukan. Jadi mungkin Bapaknya juga merasakan manfaat. Yang biasanya nggak ketemu tetangga, jadinya silaturahmi katanya. Betul. Oke, terus waktu pertama kali Bu bilang melakukan sanksi administrasi, itu RT nggak ada yang protes Bu? Awal-awalnya sih ya agak semua pada takut-takut gitu, tapi ya seiring berjalan waktu yang saya bilang, kita tidak usah takut karena kita itu tidak mempersulit, tetapi mencoba memberikan edukasi kepada warga, mungkin yang tadinya sedikit agak susah ya, namanya manusia kan susah merubah ketika di wilayah itu kita mau merubah suatu kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, itu otomatis agak sedikit ekstra sabar kita ya gitu. Ya, jadi yang sekarang itu kan efeknya, intinya sekarang itu orang membuang rokok ketika saya lewat aja udah takut, waduh ada Bu RW nih, jangan sampai sampah puntung rokoknya dibuang sembarangan, seperti itu Mbak Ratna. Jadi memang mengubah kebiasaan. Betul, sebenarnya Bu ya, merubah dari kebiasaan. yang menganggap sampah itu hal yang enteng sebagai hal yang Betul. malu lah kalau kita buang sampah gitu kan, menjadi malu gitu. Tapi Bu, saya mau bahas satu-satu nih Bu, bagaimana Ibu menerapkan atau mengajak masyarakat untuk milah sampahnya sendiri sih Bu gitu, karena kan itu yang tadi saya bilang, udahlah tempat sampah satu buang aja semua gitu. Itu gimana gitu Bu? Dari 2017 sampai sekarang tuh prosesnya seperti apa sih? Prosesnya emang agak sedikit yang saya sampaikan tadi, harus ekstra sabar ya. Jadi kita coba ya, jadi sampai kita berusaha untuk memberikan contoh ember-ember ya, kita bikin 4 ember tuh. Jadi untuk sampah kita mulai dari dapur sendiri. Dari dapur sendiri, itu aja intinya. Ya, paling gampang kan itu mau ya. kerja bakti, mau apa, dimulai dari rumah sendiri, depan rumah sendiri. Itu kan awal seperti itu. Jadi kita kasih contoh, dan ada juga waktu itu dikasih dari Bapak Camat Kecamatan Putih memberikan ember-ember ya untuk sampah organik. Jadi 4 ember itu yang pertama untuk sampah organik ya, yang untuk sampah yang untuk bekas-bekas makanan ya. Terus yang sampah anorganik adalah tempat-tempat untuk yang bekas-bekas air mineral. Nah, kemudian yang ketiga adalah ember untuk B3 ya, bahan racun berbahaya ya. Yang keempat adalah residu. Nah, yang keempat ini yang diambil sama tukang sampah yang akan dibuang ke Bantar Gebang. Residu itu apa aja gitu kan? Residu itu ada tisu, ada pempes dan sebagainya. Seperti itu Mbak Ratna. Kata sampah residu adalah memang yang udah nggak bisa 3R ya Bu. Betul. Udah nggak bisa reuse sama recycle ya Bu. Betul. Ya? Menarik ya Bu, saya baru tahu tuh. Biasanya karena gini, memang 53% kita kan adalah sampah organik ya Bu ya, di Jakarta itu ya. Setiap hari itu ya. Dan itu Ibu kumpulin untuk nantinya diapakan Bu kalau sampah organik Bu? Oh, baik. Waktu 2017 awal ya, 2018 mau masuk 2019 itu kita itu memang tidak punya lahan sama sekali Mbak. Jadi saya juga belajar dari seorang ibu rumah tangga yang belajar ngobok-ngobok sampah gitu sampai sampah itu bersahabat, dan sekarang udah nggak asing lagi gitu kan. Terus akhirnya jadi waktu itu kita mempunyai saya minta sama Sudin Lingkungan Hidup untuk dikirim maggot satu kotak gitu ya, maggot. Jadi kita mempunyai maggot waktu itu. Jadi organik itu kita timbang, kita kumpul. Sebelum maggot ngetren, Ibu udah punya maggot duluan. Nah gitu. Nah seiring berjalan waktu nih Mbak, kami 17 RT itu mempunyai 3 titik kumpul. 3 titik kumpul. Makanya alhamdulillah nih kemarin itu di bulan Juli ya, kita sudah verifikasi lapangan terkait proklim untuk tingkat nasional, karena udah sangat berjalan. Itu satu hari itu kita 150 kg
sampah organik RW 01 yang tidak terbuang ke Bantar Gebang. Jadi berarti 4,5 ton. RW 1 sudah tidak membuang organiknya ya Mbak ya, ini yang makanan sehari-hari itu. Jadi kita mempunyai 3 titik kumpul, pertama di samping RPetra ya, kemudian yang kedua di samping pos RW, yang ketiga di Pertakan Negara 3. Karena kita 11 hektar dengan 17 RT. Jadi tugasnya RT-RT itu setiap hari mengumpul organik. Ada salah satu ketua RT yang itu setiap hari mungkin ada di grup Samtama itu mendorong-dorong gerobak. Organik. Jadi itu hanya mengambil organiknya saja. Diambil, dikumpul, kemudian jam 9 sampai dengan jam 11 itu ada petugas dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat mengambil ke wilayah pakai mobil. Nah, untuk makanan maggot, makanya magotnya di Sudin LH sekarang banyak banget gitu kan. Hasil 4,5 ton. Iya betul, itu yang dari kami dari RW 1 seperti itu Mbak Ratna. Karena memang yang lumayan agak PR adalah mengolah sampah organik Bu, padahal rumah tangga itu memang penghasil utamanya pasti sampah organik dari makanan, bekas kulit. Setiap hari ya? Iya, setiap hari bekas ibu-ibu masak kan itu kan sampah organik gitu. Kalau untuk anorganik kan memang pengepulnya atau penerimanya banyak, tapi yang organik ini yang PR. Tapi menarik ini Bu, saya rasa sih perlu dicontoh ya sama Sohib Jakpus ya di seluruh Jakpus untuk gimana sih sebenarnya ngelola sampah organik ini. Berarti memang Ibu bisa dibilang menarik lah, mengajak banyak pihak untuk tolong bantuin saya gitu, tidak hanya sendiri Pak RT pun sampai ada yang rela-rela dorong gitu ya Bu ya. Baik, berarti kalau untuk sampah B3 itu diserahkan ke Sudin Lingkungan Hidup juga. Begitu juga sampah anorganik. Anorganik enggak gini. Kalau B3 itu kita ada jadwal di minggu ketiga. Ya, Sudin LH yang mengambil. Kemudian kalau anorganik kita mempunyai, ini hari ini nih Mbak, mohon izin, hari ini sedang ada penimbangan bank sampah juga hari ini. Jadi di minggu pertama sama minggu ketiga. Yang ngambil Sudin Lingkungan Hidup. Kami mempunyai 87 nasabah bank sampah ya, yang sudah berjalan, dan mereka itu karena kami tidak punya tempat, mereka memilah sampah dari rumah masing-masing. Jadi ketika hari Kamis itu mereka mendorong ke samping pos RW. Kita timbang di situ, diangkut sama Sudin LH. Dan ada yang sudah beli sepeda Mbak dari anorganik ya. Terus manfaatnya adalah ketika mau lebaran mengambil uang untuk daging, untuk bikin kue gitu. Menabung ya, iya. Justru dari sampah. Dari sampah kembali menjadi rupiah kan bahasanya seperti itu Mbak Ratna. Betul. Menarik. Dari sampah kembali menjadi rupiah. Menjadi rupiah. Itu slogan kami itu. Slogan bank sampahnya. Benar. Bagus itu bisa diterapkan sebenarnya dari bank sampah menjadi rupiah. Tapi ini ada yang menarik, Bu. Tadi saya baca artikel, Ibu juga mendaur ulang popok berdaya serat. Betul. Itu apa Bu? Saya baru. Karena maksudnya gini, karena memang popok dan pembalut itu adalah yang sulit untuk didaur ulang gitu. Betul. Dan akhirnya berakhir di Bantar Gebang dan menumpuk gitu. Betul. Ini boleh diceritain nggak sih Bu? Menarik banget. Maksudnya gimana? Baik. Jadi gini Mbak, harapan boleh dong ya, berangan-angan ke depannya RW 1 itu sudah zero waste, maksudnya tidak membuang lagi ya sampah-sampah yang harus dibuang ke Bantar Gebang. Nah makanya di RW 1 itu ada salah satu pengrajin penggiat lingkungan juga namanya Pak Derajatullah. Itu dari dari pempes itu bisa dibuat menjadi popok, jadi pot bunga. Caranya seperti apa? Jadi warga yang mempunyai baby ya, pokoknya dijual, ditampung dengan harga Rp300 per pampers ya. Per pampers. Tapi bersih ya Mbak ya. Mohon maaf. Udah Iya. bersih dulu. Nah nanti udah sampai di Pak Ajat itu diambil dalamnya tuh yang serat-seratnya. Yang serat-seratnya itu diambil dicampur dengan untuk tanaman ya. Untuk dengan tanah. Jadi untuk penyubur tanaman. Nah, itu yang kantongnya itu dicetak kemudian dibikin jadi pot dengan semen seperti itu. Ya. Menarik Bu, karena nggak banyak sebenarnya kalau kita berawal dari pengen tahu ya sebenarnya ternyata bisa ya. Bisa. Semua yang penting kalau niat ya tuh pasti bisa Mbak. Itu strateginya Sohib Jakpus. Apapun niatnya pasti bisa. Pasti bisa. Tahun 2021, Ibu adalah peraih 21 perempuan penggerak literasi Ibu Kota Awards 2021. Itu ceritanya gimana Bu? Dari sekian banyak Ibu terpilih menjadi satu di antara 21 perempuan itu. Begitu. Jadi awalnya Mbak Ratna, jadi waktu itu setelah kegiatan wilayah berjalan ya Mbak ya, saya mencoba ngikut audisi lah namanya ya, terkait
untuk aksi hidup baik. Jadi saya menuangkan cerita gitu kan. Akhirnya ya intinya berproses, alhamdulillah nama saya masuk gitu. Ya udah, jadi waktu itu kayak mimpi juga gitu bisa masuk. Kemudian alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu Gubernur, dengan Bapak Gubernur, dengan yang intinya waktu itu saya bisa menggerakkan kelembagaan wilayah ya. Semuanya bisa berkolaborasi dalam arti untuk memperbaiki wilayah di wilayah RW 01 begitu Mbak. Itu semacam penilaiannya atau apa sih Bu, program Ibu-Ibu Kota Worth itu yang dirasakan manfaatnya sama Bu Ai sendiri? Ya, jadi kalau saya itu kelembagaan wilayah ya terkait yaitu penggerak di bidang lingkungan. Jadi bisa meminimalisir sampah, terus bisa mendaur ulang sampah seperti itu. Jadi saya bilang ke teman-teman pengurus, kita bisa bertemu dengan Ibu Ferry, dengan Ibu Bapak Gubernur itu ya karena sampah itu. Karena sampah seperti ya, itu. Karena bahkan sampah. Ibu karena sampah bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu Pak Gubernur, bahkan mungkin tadi ketemu Pak Jokowi pun juga karena sebenarnya Mungkin, karena iya. sampah gitu ya. Betul. Karena RW 1 Rawasari itu sudah terkenal gitu Betul, ya, betul. program sampahnya. Baik. Ibu, ke depan nih Bu ya, kalau ada yang mau ada nggak sih Ibu ide atau inovasi di bidang sampah kira-kira nih yang kurang, yang belum dilakuin tuh apa gitu? Oh gitu. Sekarang enggak, yang mau dikembangkan kembali adalah kayak baju-baju daur ulang dari tas kresek ya. Dari tas kresek, terus ada baju juga yang dari koran-koran bekas gitu. Tapi itu kemarin itu ketika Agustusan tuh tampil di depan Pak Wali, indah juga sih kelihatannya gitu kan. Jadi kresek-kresek itu udah tidak terbuang lagi gitu. Dikumpulin, tapi ada tekniknya untuk melipat-melipatnya itu jadi bagus juga Mbak Ratna seperti itu. Jadi itu mungkin nanti kita secara perlahan aja kita akan berjalan ya, karena sesuai dengan ya mau berjalan aja gitu. Karena kita udah laksanakan, terus yang saya bilang tadi terkait Pempes juga akan tetap berjalan seperti itu. Yang jelas bisa meminimalisir sampah di wilayah seperti itu Mbak. RW 1 juga sedang membuat kayak ekoenzim gitu ya, membuat ekoenzim itu. Jadi manfaat ekoenzim itu kan sangat banyak. Kita udah di urban farming itu kita bisa membuat ya, terus kudapan-kudapan dari tanaman obat keluarga toga ya, seperti bir peletok, terus kunyit asem kayak gitu kita udah laksanakan juga ya. Terus kemudian lele ya, dari ikan lele itu kita bisa bikin somai lele. Ya, terus jadi lele kan biasanya di frozen ya kayak gitu. Kalau enggak orang dijual lele-lelenya aja gitu. Kalau ini kan bisa dijadiin kayak gitu. Jadi harapan Ibu ke depannya sih semua mungkin gini. Jadi ketika kita di wilayah itu mau merubah sesuatu menjadi yang tidak baik asalnya menjadi baik ya. Maksudnya kurang baik lah. Kebiasaan warga misalkan contohnya cara membuang sampah dan sebagainya, terus yaitu kita ibu-ibu rumah tangga berawal dari rumah sendiri. Itu aja mungkin intinya sih. Itu pesannya tadi ya. Ya. Sebenarnya sampah berawal dari rumah sendiri, dari dapur sendiri dari Mbak, dapur dari dapur sendiri. sendiri. Bagaimana Betul. kita sebenarnya nerapin pola kita Betul. mengelola sampah kita sendiri ya Bu. Betul, seperti Baik, itu. Bu, selain sampah ya Bu ya, ternyata sampah itu nggak jadi rupiah, tapi juga saya dengar membantu program urban farming di RW 01 Rawasari ya. Betul. Iya. Itu apa masih berkaitan atau hal yang beda lagi tuh Bu? Gini, mohon izin, jadi mohon maaf waktu itu tahun berapa ya ketika RW 1 dinobatkan menjadi Kampung Tangguh Jaya ya. Betul. Itu adalah program dari Bapak Kapolda, termasuk RW 1 yang terpilih waktu itu. Jadi menggerakkan ketahanan pangan wilayah ya. Kenapa waktu itu kita sedang sedih-sedihnya ya Mbak Ratna, waktu kita sedang PPKM betul-betul yang alhamdulillah sampai Bapak Jokowi pun datang ke wilayah waktu itu, kita memberlakukan one gate system. Jadi 1 pintu, 13 pintu dibikin 1 pintu. Jadi sangat ketat sekali ketika orang bertamu itu harus di suhu, terus dicatat, dan sampai ke pasar pun dicatat sampai bolak-balik, katanya ini kemana beli ini dicatat itu. Itu 13 pintu dibayangkan sama Mbak Ratna 1 pintu dibikin di depan itu. Nah waktu itu kan alhamdulillah ketika itu tuh mendapatkan bantuan itu berupa beras sama minyak ya dan sebagainya. Nah saya pengurus ya berputar bagaimana nih caranya supaya ketahanan pangan wilayah berdiri. Akhirnya saya mengajak seluruh ketua RT itu untuk membuat kolam-kolam gizi di wilayah. Nah waktu itu kemudian kolam-kolam gizi terbentuk,
isinya itu ikan lele dan ikan nila. Kemudian bikin juga hidroponik darurat yang dari air mineral ya. Iya, iya. Kemudian ditanamin kayak kangkung, kayak sayuran kayak gitu. Nah, terus di urban farming itu ada lahan Sudin Kehutanan ya, dipinjam waktu itu dikasih kolam besar, kolam bulat sama beberapa rak hidroponik. Kita bercocok tanam di situ. Jadi urban farming itu adalah pertanian perkotaan ya. Jadi yang saya sampaikan, karena wilayah itu sama sekali tidak mempunyai lahan, tapi semua bisa. Jadi ketika panen kita bagikan kepada warga. Waktu itu ya, sampai sekarang udah berjalan, masih berjalan. Bahkan Ibu pernah menjadi kapung tangguh jaya yang berhasil panen pakcoy sampai 25 kilo ya Bu ya? Iya, waktu itu betul. Tahun 2021 ya. Itu padahal awalnya karena dibatasin geraknya justru menjadi peluang. Betul. Luar biasa. Awalnya betul. Luar biasa loh Ibu. Saya bacanya betul. tadi, awalnya dari gara-gara one gate system kok tiba-tiba bisa jadi. Betul. Sekarang malah jadi senang bercocok tanam. Jadi senang bercocok tanam, ada pakcoy, ada lele, ada rosella ya Bu ya. Betul. Banyak banget. Tapi Bu, selain ngurusin RW, Ibu hobinya apa sih Bu? Saya gini, di usia Ibu yang sudah tidak muda ya, kalau dulu mungkin lagi muda-muda mah ya senang nyanyi, olahraga, tapi sekarang kayaknya lebih senang bercocok tanam, Mbak. Bercocok tanam. Karena ada kesenangan tersendiri kita bisa berkomunikasi dengan pohon. Kan seperti itu iya, kan. betul, Jadi betul. Kayaknya indah banget deh kalau sudah menegur pohon pagi-pagi, menyiram, mengasih pupuk gitu. Jadi kayaknya kalau tidak menyiram satu hari kayaknya ada suatu gimana ya? Kayak berdosa, kasihan gitu kan pohon juga bertasbih Mbak kata gitu kan, dan harus minum gitu. Itu aja, senang bercocok tanam. Jadi intinya hobinya larinya ke pohon sekarang Mbak. Larinya ke pohon ya. Dari pandemi juga mungkin ya Mbak ya awalnya waktu itu. Dari terbatas menjadi peluang. Iya betul. Bu, kalau ada nih sosok-sosok lain yang mungkin merasakan hal yang sama seperti Ibu, punya kekhawatiran tapi sama masyarakat, sama lingkungannya sebenarnya, tapi masih ragu, ada nggak sih Bu pesan-pesan buat mereka yang sebenarnya ingin menjadi, saya bisa bilang Ibu agen perubahan lah gitu, apa sih buat mereka yang pengen menjadi agen perubahan, ada yang pengen Ibu kasih kiat, tips and trick lah gitu? Oh siap. Jadi gini, untuk mungkin dimanapun berada, untuk ibu-ibu ya, termasuk saya kan, seorang perempuan itu mungkin kalau orang dilihat sebelah mata, nih orang bisa nggak ya gitu kan. Nah, untuk ibu-ibu dimanapun berada, mungkin kita ketika masih bisa mengurus suami, mengurus anak, tapi kita masih bisa berbuat baik untuk orang banyak, kan intinya seperti itu. Dan walaupun tantangan mungkin banyak ya Mbak Ratna, nggak semulus jalan tol gitu loh, pasti. Mau yang julid ada ya, yang nyinyir juga ada, yang dibilang pencitraan juga ada, terus ada yang pokoknya yang bicarakan yang miring-miring, tapi itu semua abaikan. Iya, karena kalau kita mau maju, kita nggak usah menghiraukan itu. Jadi karena kalau dalam suatu lingkaran kita berputar di situ aja, kita tidak akan pernah maju. Jadi ya alhamdulillah yang saya bilang itu, makanya selama saya bisa mempersembahkan kepada warga sesuai janji waktu awal saya mau merubah wilayah menjadi ke arah yang lebih baik, terutama sampah yang di Jalan Petakanegara 5. Dan yang menjadikan yang bermanfaat untuk mereka itu sekarang bisa selfie foto Mbak Ratna. Iya, dulu kan sampah-sampah berjejer seperti itu. Jadi itu kiatnya sih itu aja, gigih ya. Gigih aja. Gigih ya. aja. Dicoba terus kali. Dicoba terus gitu. Ibu bilang menjabat nanti sampai 2024. Ke depan apalagi Bu yang mau dilakuin? Ada rencana apa lagi Bu setelah bank sampah, terus tadi ketahanan pangan untuk RW 1 Rawasari sendiri, apalagi Bu yang mau dilakukan? Saya kemarin ketika proklaim juga menyampaikan, saya mudah-mudahan sih ada yang melirik lah ya Mbak ya, karena di wilayah itu mohon maaf sekali, ketika kegiatan kita mau berjalan itu kalau misalkan diserahkan seluruhnya kepada kita tokoh masyarakat, kayaknya nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Berarti memang harus ada yang menopang, artinya dalam artian mungkin ada CSR yang masuk membantu lah dan sebagainya. Jadi harapan kedepannya sih kita pengen bikin konblok Mbak ya, dari plastik itu dengan semen lah gitu ya. Jadi ada caranya sih, jadi harus ada mesinnya, itu mesinnya lumayan, mungkin kedepannya aja mungkin itu harapannya. Jadi biar kita bisa tidak membuang lagi sampah-sampah yang harusnya emang, jadi meminimalisir lagi sampah gitu. Seperti itu aja Mbak. Buat perusahaan yang punya kewajiban CSR dan bingung mau ngapain, tolong hubungi Ibu Ai Asmita ya. Udah tahu mau ngapain, gak bingung lagi. Baik Ibu. Bu, baik. Terakhir nih. Waktu kunjungan Pak Jokowi, itu kan mendadak. Bahkan tidak masuk agenda Presiden.
kenapa dan apa sih Bu yang terjadi di sana waktu itu? Terus perasaannya Ibu kayak gimana gitu tiba-tiba dikunjungin Pak Presiden? Baik. Sebetulnya ada cerita lucu Mbak waktu hari itu. Jadi dua hari sebelumnya kita itu kan Kampung Tangguh Jaya. Jadi emang saya itu setiap hari kalau setiap hari Kamis itu kita mempunyai Kamis Jumat kita punya seragam sendiri, ada seragam biru gitu kan. Jadi kita pakai seperti itu. Karena kita tetap berjaga di depan karena dengan meja itu kita di situ duduk beberapa RT. Jadi bergantian kita bikin jadwal Mbak. 17 RT tuh bikin jadwal dari pagi sampai siang sampai malam, terus malam ke pagi tuh keamanan seperti itu. Nah ketika H-2 itu saya itu waktu itu kita mah santai-santai aja gitu, emang udah kebiasaan ya seperti itu, urban farming, berputar gitu ke pos RW seperti berputar wilayah, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba hari Jumat siang kalau tidak salah itu ada yang berseragam ya mungkin pas pampres ya, mungkin saya Bu Erin nggak tahu ya, saya nggak tahu Mbak Ratna. Jadi ketika beliau muter gitu ada yang lari ke sana lari ke sini, itu masih nggak saya pikir mungkin ini dari mana, dari Telkom apa dari mana gitu, nggak perhatiin. Cuman tiba-tiba itu Pak Jokowi itu sudah di luar ini pos RW kan, di dalam saya lagi ini pas pampresnya Bu, Ibu mohon izin Bapak sudah di luar, Bapak siapa gitu, saya tuh nggak taunya Pak Presiden. Itu sampai saya mohon maaf jujur kayaknya norak banget gitu, itu pipi saya sampai tepuk-tepuk, Pak saya mimpi nggak ya Pak gitu kan, enggak Ibu ini real, ini Bapak gitu, tapi mohon izin Bu, Ibu tidak boleh dekat-dekat karena kan lagi pandemi ya, sebelum Bapak memanggil. Ya, saya tuh sampai kaget gitu loh Mbak Ratna, mohon maaf ya, kayak mimpi gitu kan. Terus akhirnya saya keluar, waktu itu ada Pak Lurah juga, dibilang Pak Lurah, karena Pak Lurah sedang berputar-putar. Terus Pak Presiden melihat saya langsung memanggil Ibu, Bu RW sini gitu. Jadi saya nggak ini langsung beliau yang manggil, akhirnya saya mendekat kan. Kan tadi ajudannya bilang tidak boleh mendekat dulu, saya ikutin. Udah ngobrol lah dengan beliau terkait wilayah, PPKM Miracle seperti apa gitu. Seperti itu Mbak. Dan memang dari awal pandemi setahu saya RW 1 Rawasari memang jadi percontohan ya Bu ya. Iya, Karena memang berhasil untuk menerapkan one gate system itu. Betul. Langsung bagi jadwal. Baik, Ibu mudah-mudahan ke depan apa yang Ibu harapkan tuh tercapai ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi yang mesin untuk bikin konblok dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk banyak, tidak hanya ketua RW tapi mungkin rumah tangga yang lain betul. Udah punya niat pengen pilah sampah tapi masih maju mundur. Bu Ai sama warganya bisa, berarti kita juga bisa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bisa ketemu dan ngobrol lebih banyak lagi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik Sohib Jakpus, itu edisi J Podcast hari ini. Kita ketemu lagi di J Podcast edisi berikutnya. Sampai jumpa.